Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, Bu. Batang kelapa, batang salam nak dibuat saya berugo. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan masuk surga, amin. Batang kelapa, batang salam, batang jerami digergaji. Ibu-ibu yang tak galak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Boleh gawe tu. Biar tak kena saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam, umaknya nyerit, anaknya nyerit juga. Takutnya. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalila ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Taqwallah yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, pemerintah setempat, ada kanda Holid, ada kanda Jul, orang Senalang lah pindah sini rupanya. Ada Basri, ya, sahabat saya ini, adik kelas saya di kuliah, tapi beliau sukses sekarang di Pagar Alam. Doakan beliau ini sebentar lagi jadi kepala kantor pengadilan agama Lubuk Linggau, amin. Ya rumahnya di Lubuk Linggau masalahnya. Jauh gini Pagar Alam. Masih Pagar Alam, Bos? Masih ya. Balik pergi yang rumahnya di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Para ibu majelis taklim, ibu-ibu yang sering tadarusan dari subuh sampai jam 12 siang. Alangkah tahan ibu-ibu. Allahu Akbar. Pak, ibu-ibu nih bulan Ramadan ini, Bu, ada dari subuh jam 8, ada jam 8 jam 10, ada jam 10 sampai jam 12. Kayak budak masuk sekolah be, dia tadarusan di masjid itu luar biasa. Di masjid di tempat saya itu khataman hari ini. Ai jaku nak nerus caknyo. Ai jadilah nak masak kuih pula caknyo. Di sinilah sudah juz berapa? Lah hatam juga, nak ulang lagi apa nak masak kuih? Caranya masak kuih caknyo. Kena ngulang tak apa-apa. Kalau nak ngulang juga, kalau belum selesai, nanti diteruskan di bulan sesudahnya, bisa juga. Tapi luar biasa. Ya. Tapi saya ingatkan jangan sampai nanti bulan Ramadan rajin, pas sudah bulan Ramadan tak lagi muka Quran. Quran ditaruh di lemari, kadang dipajang di depan pintu untuk nakuti jin datang. Jangan sampai itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur tentu kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke berapa Mas? Malam yang ke-16. Kita berada di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. 3 bulan yang lalu Rasulullah berdoa, Bu, dan kita juga disunahkan juga berdoa. Kena Rasulullah berdoa, apalagi kita. Kata Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Jadi minta berkah bulan Rajab, minta berkah bulan Sa'ban, minta dipertemukan bulan Ramadan. Kita lah bertemu. Maka Rasulullah di akhir Ramadan nangis bersedih-sedih.
Para sahabatnya berdiri. Ya Rasulullah, siapa yang menyakiti hatimu sehingga kamu menangis terseduh-seduh? Kata Rasulullah, ada kata yang nyakiti hati aku. Aku bersedih karena sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Saya khawatir nanti tidak bertemu lagi di bulan Ramadan akan datang. Itu Rasulullah. Kita ini jangan-jangan nak ngadap Ramadan susah, meninggalkan Ramadan kesenangan nak lebaran. Ibu dengar tak suara ini? Dengar ya, soalnya suaranya agak melambung jauh kan. Tapi ini di dalam juga ya. Ayo, kalau di luar baik, kagak yang luar kedengaran, yang di dalam tidak kedengaran. Wong luar dengar aku ceramah, ternyata yang di dalam tidur kalau. Pokoknya tap-tap Tanjung Atap, di dulu Tanjung Batu. Duduk be kamu mantap-mantap, ku nak ceramah sampai jam 1 malam. Alang kelama Pak Ustaz, jam 9 langsung sahur. Allah, taruhlah kamu tahan, aku yang tak tahan Bu. Tapi insya Allah mudah-mudahan malam ini, tahun-tahun yang dulu aku belum take channel YouTube Bu. Sekarang aku sudah ada channel YouTube. Jadi tadi sudah kesorot-sorot ke galau. Kaki kamu masuk YouTube galau aku. Alhamdulillah. Tinggal kamu jengok Muhammad Ali Rawas. Allahu Akbar. Luar biasa pokoknya. Ya namanya siar kan? Ya. Basri belum ku datangi. Kaki kapan-kapan kunjuk ke konten dia. Karena aku ada konten temu tokoh dan ulama. Dia kan ulama. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Masjid Taqwallah ini banyak nian kemajuannya Bu, luar biasa. Aku datang ke Lubuk Linggau 2006, 2007 aku diundang ceramah di sini. Belum ada apa-apanya gedungnya. Masih bangunan seperti dulu. Sekarang lah sudah 2 tingkat dengan kupanya luar biasa. Banyak kemajuan-kemajuannya. Sampai hari malam ini yang ngaji Quran biasa siko ini banyak ngaji Quran. Kaget mungkin ke depan dibuatnya banyak lagi rame-rame budak ngaji Quran. Bagus itu nama, ada kemajuan. Benar kata Mas Subali tadi, yang baik di antara kamu itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Orang-orang yang baik di antaramu, bayangkan. Orang-orang yang baik di antaramu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka aku Bu, mohon maaf sesibuk apapun aku sekarang, masih aku di rumah tu ngajar Quran Bu. Di rumah tu tidak percaya kamu, kalau Ramadan ni libur, sebulan Ramadan ni libur, tapi masih kunjuk catatan, kunjuk hafalan. Nanti masuk ku tes siko-siko. Yang besar ini hafalannya, yang Iqra ini hafalannya. Kalau hari lain masih aku senang Yan. Jadi kalau ada omongan pemerintah, ada uang yang ngomong nanti akan kembali seperti dulu. Maghrib, sudah maghrib budak ngaji. Itu lakulah terus itu. Di rumah itu anak-anak pada ngaji, sebelumnya sholat dulu. Imamnya mereka-mereka tu lah Bu. Jadi kecil-kecil itulah baca jadi imam kalau. Caranya lah bagus. Baca ni ancak jadi imam tu. Apa ni rekaan pertama baca ayat, rekaan keduanya ada baca kedengaran maksudnya maghrib kan, yang ketiga diam. Rupanya pakam-pakam itu apa dia tes sembahyang belum boleh baca nian dia tu. Tapi hebat itu. Bacaannya belum baca nian yang subhanallah wa bihamdihi, kadang Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, doa kita belum juga hafal. Tahiyat tu belum boleh hafal nian, tapi caranya itulah bacanya dia. Allahu Akbar. Nah ini luar biasa namanya. Inilah cara kita mendidik. Cuman aku nak ambil satu itulah, nak ambil kata-kata yang orang yang baik di antaramu, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Pak Ustaz, apa nak ngajar Quran ni orang yang memang lah
tamat Quran berkali-kali umpama kan. Apa yang mahrotnya nak bagus nian, kalau baca iyo. Menuang yang baca seperti itu sibuk, kita yang baca dikit-dikit bisa. Karena kata mengajarkan satu huruf saja dapat ganjaran, subhanallah. Maka ada nenek-nenek, jangan tak hebat, nenek-nenek zaman sekarang yang baca-baca nyengok geget segala macam Facebook, Twitter itu. Kadang-kadang disuruh, banyak juga nenek-nenek yang memang buta huruf aksara itu. Buta Al-Quran itu masih ada, Pak. Sekarang, dunia sekarang. Tetapi kalau nenek-nenek yang cerdas, pinter, anaknya disuruhnya belajar Al-Quran, cucunya disuruh belajar Quran. Kalau dia balik dari belajar Quran, nenek yang cerdas tadi ngomong, "Cucung, sini cung." "Oh, yang mana nek?" "Lah di mana kau belajar Quran?" "Iqra 1 nek." "Coba aku ngetes." Oh, gaya nenek tadi ngetes. "Kalau kau baca, kau kunjuk ini hadiah." "Yang mana nek?" "Yang ini nah, Iqra ini." "Apa yang bacaan ini nih? Coba." A, ba, ta. Uji neneknya O, A, ba. Rupanya nenek itu belajar. Malu dia ngomong tak baca tuh. Itu nenek yang cerdas itu namanya. Cucungnya disuruhnya ngaji, tapi dia belajar. Nggak belajar dengan suami, malu. Lah tua kan? Ketahuan yang kaget ujian ini kakeknya, "Nyesal aku galak sama kau, dah cak ngaji kau rupanya." Nah, gara-gara itulah akhirnya dia ngetes cucungnya itulah dimanfaatkannya. Abata. Balik lagi besok, "Lah di mana kau jong?" "Jauh kena ngecek. Mun kau baca, kunjuk duit kau tuh." "Oh, lah sudah inilah bergabung kan?" Ya. Abata, ada kan ini kan, ta'aba, nanti Iqra kan, oh ta'aba, oh ya nah. Terus akhirnya ini bukan cerita ini Bu, ya uji kamu Ustaz kebanyakan cerita. Ini cerita tuh, yang cerita tuh nenek itu cerita. "Ustaz, aku belajar Quran." "Tak tahulah Pak Ustaz, dulu tuh mungkin kualat sama guru. Uang belajar aku main-main sehingga sampai tua udah baca. Jadi sampai sekarang lah baca sekarang. Lewat mana? Belajar dengan cucungku dewe. Lah, dah malu. Ngapa nak malu? Kita pura-pura dah tahu. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Jadi akhirnya sampailah nenek ini bisa sampai maco Al-Quran. Ditesnya terus cucungnya sampai Quran, ditesnya lagi. Akhirnya dia belajar dengan cucungnya tanpa terkira. Setelah dia lah bisa, baru dia ngomong dengan cucungnya. Dia peluknya, dinjuk hadiah yang banyak. "Cung, terima kasih nian, kau lah ngajari aku. Kapan nenek belajar dengan aku? Rasa nenek ngetes aku, kau tak tahu." Itu nenek yang cerdas. Ada tak di sini? Mana uangnya? Ini kadang-kadang tuh ya Allah ya. Bagus. Ini berbicara tentang kehebatan Al-Quran. Kalau kita sungguh-sungguh nak belajar Al-Quran ini Bu, luar biasa Bu. Pikir ibu aku yang sudah bisa ceramah ini tidak menemui kendala yang seperti kamu temukan? Tidak. Saya itu belajar Al-Quran itu dari kecil Bu, sama tak bisa-bisa Bu, maco itu Allahu Akbar, malu sampai kawan lah sudah baca galau, aku belum baca. Di dusun sekolah agama Bu. Inilah namun sebuah karomah itu. Kalau aku ngomong inilah kehebatan Al-Quran itu. Ku cerita apa adanya ini. Ketika belajar, kami itu dulu kan sekolah SD, siangnya sekolah agama. Guru itu ngetes di papan tulis. Ditulisnya huruf Al-Quran itu. Yang lain disuruh baca galau. Aku tadi nyengok, ya Allah, itu. Bahkan giliran aku. Rupanya guru nih, apa giliran orang lain, dihapusnya, ditulis yang baru lagi. Nailah malu nian aku. Mak mano aku belum baca nian baca ini. Udah satu. Kalau tidak salah aku tuh yang ke-8 lah dari murid 25 ikut itu.
Datang ke depan, ditulis oleh guru, baca, hapus. Datang lagi. La ilaha nama mana giliran aku. Kita berpikir nak ngapali, ternyata dihapus oleh guru. Tapi inilah karomah, kehebatan Al-Quran itu, Bu. Karena kita sungguh-sungguh tadi. Pas memang tak macam nian, Bu. Ibu tu pernah tak ngalami tak baca macam? Nah itulah. Ternyata, Bu, pas giliran aku ditulis oleh guru tu, oleh ustaz tu, dihapusnya, giliran aku ditulis lagi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini keajaiban. Jadi kalau tentang keyakinan ini luar biasa. Satu, memang aku malu dengan manusia tadi, dengan kawan-kawan aku dah baca, cara kehebatan dah baca. Begitu aku ke depan, begitu aku baca, Bu, langsung bisa itu. Dan sejak itulah aku bisa baca Al-Quran itu. Bayangkan. Tadinya sekedar bebek. Ada ni murid-murid kita ni dites ngaji, lah kau ni lemah hafal ni yang dia huruf. Kita ulang lagi, lah juz 3, ulang lagi juz 1. Mak pakam dia, rupanya kaget, lah kepucuk lagi, dah hafal lagi. Artinya dia belum hafal nian hurufnya. Nah, samalah seperti itu. Nanti dia akan ketemu keajaiban itu. Itu baru kita. Banyak orang hebat di dunia ini, para ulama. Seorang ulama besar di negeri Hadramaut ketika itu, dia balik dah baca-baca, Bu, ngaji, Bu. Uji umatnya, nak, kalau kau belum bisa baca Al-Quran, kau dah usah balik-balik ke rumah ini. Pergi teruslah kau belajarlah dengan guru. Nak tinggal dengan guru, tinggallah kau. Kalau kau lah baca baru balik uji umat. Akhirnya pergilah anaknya tadi. Sedih dia, nangis. Ya Allah, dah baca aku. Mak mana aku nak buktikan dengan ibu aku, mak aku ni. Tak diterimanya balik ke rumah, Bu. Kena dia bisa baca Al-Quran itu. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah, mendekati hutan, mendekati gua. Dia datangi sebuah gua. Terdengar dalam gua itu suara yang besar sekali. Macam suara yang centung, centung, centung. Dikejarnya suara itu. Apalah suara itu? Masuk dia ke dalam gua, dijengoknya ada batu-batu itu, ada air dari mata air yang dari atas ngalir di batu yang, kalau dalam gua itu ada batu yang nancap-nancap itu, neteslah air itu ke di sebuah batu di bawahnya. Batu itu rupanya sudah berlubang, Bu. Anak ini dapatlah pelajaran dari batu tadi. Ternyata manusia juga kalau diasah terus pasti berhasil. Batu yang keras ditimpa oleh air bertahun-tahun dengan suaranya tung, airnya bulat, berlubang batu itu, Bu. Dari situ dia dapat pelajaran. Ya Allah, akan kubuktikan dengan ibu aku bahwa aku akan bisa belajar Al-Quran ini. Kena aku jenguk batu ini, kalaulah terus di air berlubang dia. Apalagi kita sebagai manusia. Balik belajar lagi dengan gurunya, akhirnya berhasil, jadilah ulama besar, jadilah hafiz Quran, baru dia tunjukkan dengan ibunya. Mun kita ni mana, Bu? Kadang sayangnya dengan anak gadis, anak bujang, Bu. Kadang anak bujang tak galak solat, dibiarkan baik. Anak gadis tak galak solat, kamu biarkan saja. Kalau bisa sekarang kamu buatlah dia menangis, Bu. Jangan sampai nanti kita yang menangis atau dia yang sebaliknya menangis. Lama mana, Pak, nyuruh dia menangis? Iya, marahi. Maka anak dari lahir sampai umur 7 tahun, ajari dia salat, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari dulu. Setelah 7 tahun sampai 10 tahun, kalau dia tak galak salat, hukum dia asal jangan menyakiti dirinya. Paham? Menyakiti dirinya itu, maka beli rotan, taruh di rumah, buat bagus-bagus, buat gantungan, taruh di dekat tiang. Kalau aku di rumah tuh, kalau kamu datang ke rumah jengoklah, ada bambu sebesar betis, bulat, di dalamnya banyak nian rotan, Bu. Bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang agak besar.
Siapa orang nak ngaji dengan aku, kalau dia dak galak disebat, dak usah ngaji dengan aku. Aku dah kata ham-him itu no. Ya kau ham-him dak berlaku tempat aku ni jaku. Kalau anak kamu galak disebat tangannya, ngaji di sini. Mondak dak usah. Kita juga dak membahayakan dirinya. Sama aku pernah ngetes belajar doa kunut tadi. Itu doa kunut tu kalau tak salah 12 kata itu. Disuruh ngapal. Siapa yang hafal 6 berarti tinggal 6. Sebatannya 6 berarti tangannya. Berarti kita bukan dak nak nyiksa nian. Laju lapornya polisi pula, tidak. Tapi terkenang oleh dia, seluruhnya hafal. Hebatnya di masjid kami itu, di masjid An-Nutrimin ada lomba solat. Yang bagian lomba solat tu solat subuh pula. Cocok jaku. Murid aku yakin banyak yang dapat, pasti jaku. Kena anaknya aku ajar doa kunut. Akhirnya ngetes lah solat subuh tadi pakai kunut murid kita. Rupanya yang lain dah hafal. Murid tu bola hafal. Menang galau pak rupanya. Rupanya yang ngetes ni senang dengan kunut. Nah cocok jaku. Ya cocok berarti kan. Nah ini artinya kelebihan-kelebihannya tadi. Makanya jangan biar ibu. Ini kadang anak gadis kesiangan tidur. Ya Allah, anak bujang kesiangan tidur. Kalau anak gadis, kamu ibu lah yang ngurusnya. Kalau anak bujang, yang lanang lah nguruannya. Benar tak kira-kira? Bu, benar tak kira-kira? Kaki uji suami, bu bangun si anu tu. Kenapa? Apa dah subuh? Ya biarlah. Itu semalam tu jam 1 kalau salah balik jam mana? Lah biasa nongkrong-nongkrong di jalan di depan. Siang linggau tu, linggau kini ibu. Kalau ibu keluar malam, ingatlah ibu berjalan. Keluar, ya RSS belok kanan sampai Masjid Agung, jengoklah. Rami nian bujang gadis. Ujaku ladas minum makannya pun dia hal jaku. Oi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan sudah minum balik dia ya. Tidak sampai jam 12 sampai jam 1 tu. Tapi aku jengok jam 11. Lah laju kamu ngomong pula Pak Ustaz, ngapa pula jam 11 lewat lah. Kadang-kadang Ustaz ni pengen juga nyari data. Itu bahan untuk ceramah kan. Tapi jangan terlalu jauh nian nelik. Apa gawe lah ni. Ngomong kadang dengan anak kita, "Nak, jangan nak kau cai itu." Nyerita pula dia. "Iya Pak, kawan aku ada yang galak nongkrong situ dia." Ilah ilallah gitu. Ya jangan sampai ya, nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kita tidak suuzon sama mereka, tidak fitnah sama mereka. Mungkin dia nak minum, nak makan, dia juga ngelariskan orang yang mencari rezeki jualan. Silakan. Tetapi dengan kredor-kredor yang bagus, sudah beli, sudah minum, balik. Dan kita wong tua juga kontrol. Apa guna kita punya telepon? Nah, di mana nak? Di sini. Mondem minum, balik nak. Itu cara wong tua yang baik. Minum apa nak kau di sana? Minum bandrek. Oh, berapa nak segelas? 5.000. Enjok 7.000. Nah, itu mantap. Itu baru bagus itu. Jadi dah kata yang tersakiti. Anak kita lajulah dia minum, uang berjualan, jadi bahagia. Amin ya rabbal. Dan tidak meninggali puasanya, dan kemudian dia tarawih. Nah ini galak-galak kita ni mencari rezeki di dunia ini, kadang-kadang tu meninggalkan urusan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman pernah bu. Nabi Sulaiman itu kan dia ni kan bisa nyengok jin. Jin pun jadi ini dia, jadi pasukannya, begawe dengannya, jin dan manusia itu begawe dengannya. Jadi jin ini Nabi Sulaiman pernah ngomong dengan Allah, "Ya Allah, izinkan aku ngikat iblis, dan kemudian izinkan aku memenjarakannya. Aku ada tempatnya." Uji Allah, "Jangan Nabi Sulaiman. Kata pula kebaikannya kau tu nak menjarakan iblis tu. Dak. Sebab dia ni banyak ngoda ke manusia ujinya. Ku menjarakannya.
Kalau uji budak kini tu, ku masuk botol dia. Itu ya. Jin baca masuk botol, mana ni? Izinkan aku ya Allah. Aku minta 5 hari 3 hari lah ujinya. Akhirnya uji Allah, silakanlah mun 3 hari. Dah apa? Ditangkapnya kalau jin di negerinya tu, diangkatnya di penjaranya. Nabi Sulaiman kan ada tempatnya nian. Di penjaranya bu iblis itu bu, di kota tempat Nabi Sulaiman tu. Hebatnya besoknya tu Nabi Sulaiman nak belanja, ada yang nak dibeli di pasar. Disuruhnya lah anak buahnya pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar, balik anak buahnya tu. Apa yang dia omongkan oleh si anak buah tadi? Ya Nabi Sulaiman, pasar tutup. Jadi tidak ada orang berjualan sedikit pun. Jadi kemana tukang dagang? Ku jengok dia nangis di atas kuburan, merasa bersedih, merasa banyak kesalahan. Aku intip ada yang ibadat di rumah, masjid banyak penuh jinyo. Wow, Nabi Sulaiman, cak mana ini? Besok seperti itu juga. Banyak orang menangis di pucuk kuburan, sedih, merasa cana mati lah pokoknya. Di masjid banyak orang yang beribadat. Akhirnya Nabi Sulaiman ngomong dengan Allah, ya Allah, kenapa lah cuma itu manusia ini? Kata Allah, itulah yang kau omongkan. Jangan kau tangkap iblis tu, jangan kau penjarakan iblis tu. Jadi itulah akibatnya. Uang dah kata lagi selera hidup di dunia, nak mati kalau berjualan dah galak lagi dan nafsu. Kenalah ngerasa ini kan lah, sadar. Rupanya bu, kita ni yang sibuk mencari dunia, berdagang, di pasar dan segala macam. Ibu-ibu tak ninggalkan solat, nak pergi takut yang ketinggalan, takut yang tidak dapat minyak goreng, ngomong kan? Halo ibu, ibu dengar tak? Melo antri tak minyak goreng? Ibu-ibu di sini ada tak melo antri minyak goreng? Itulah tidak sabar. Mun kamu sabar kan, uang yang nyimpan minyak goreng itu keluar juga, tidak sanggup juga, tidak berjualan dia tu. Karena kamu semakin giat, semakin nak antri, semakin dia jual mahal. Mun kamu diam di rumah, lantalah kau je kita. Pada belum ada kata minyak goreng ni, kami nak berebusan baik. Sudah selesai, keluar juga. Sekarang kan aman. Lah keluar dia kan, minyak goreng inilah murah kan. Itulah tingkatan tidak sabarnya tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi artinya kita yang sibuk dengan urusan dunia ini ada godaan-godaan dari yang nama iblis juga. Tinggal lagi kita ni tergoda nian apa tidak. Maka kata Rasulullah, kalau kamu pergi ke pasar lambatkan, tapi kalau pergi ke masjid cepatkan. Kita ni ngelambat pergi ke masjid, ke pasar lebih cepat nak ke pasar. Ternyata di pasar itu uji Rasulullah banyak tipu muslihatnya dari godaan iblis tadi. Ya poinian Pak Ustaz, kamu tuh ini dah banyak. Ibu dah jauh-jauh ibu pergi ke pasar, ketemu duku, orang jual duku. Jual duku? Uji kamu tadi kan, berapa harga duku ini? 20.000 bu sekilo ujinya. Uji yang tukang jual tadi baca dah 15. Soalnya aku ni kemarin beli di sini lah, padahal ibu belum beli. Bohong dah itu. Lah mulai terhasut godaan iblis. Kapan bu beli di sini? Lah ibu kamu kan tak tahu banyak belanja. Sinilah aku beli 15, kau tu jual lah juga apa nak 20 dengan aku. Dembo 18 baik. Kena kami belinya bukan apel 17,5, padahal modalnya 13. Lah mulai yang ini tadi, lah mulailah nak bohong pula. Awak beli 13 ngomong 17,5, nak jual 18, cuman untung 500. Balik ke pembeli ni, uji pembeli tadi, mulai godaan iblis. Manis dak duku ni? Ya cicip lah ujinya.
Ayo nyicip itu bu, tahu tak tanggung-tanggung, sambil ngobrol. Uji tukang jual, setengah kilo ibu ini. Jadi gawin setengah kilo ini rugi. Tuk ketemu pahitnya. Lah mula setengah kilo makan, ketemu pahit kan? Ada tergigit biji kan? Pahit duku kau ni. Dan dah jadi melis 2 kilo aku. Jadi melis kilo baik. Di tukang jual ini, ibu ini muat bala. Terpaksa ujinya. Kantong yang busuk inilah. Ada kantong yang busuk dulu dalam. Ini kenyataan nih, jangan main-main. Inilah godaan tadi. Ibu ini lengah nyicip setengah kilo. Lah dah jadi pula beli 2 kilo. Nak beli sekilo. Kau kukurangi timbangan. Ya rugi. Nah untuk kira-kira cerita aku ni cak-cak Yonian apa mana kira-kira? Apa benar nian? Dia kamu ngomong kalau ustaz tulah jualan, terserahlah. Kamu nak ngomong aku jualan, terserahlah. Ini memang kenyataan kehidupannya seperti itulah. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu masjid lambat cepat-cepat, kalau ke pasar lambat pergi cepat balik. Paham tak ibu? Kalau ke masjid cepat datang lambat balik. Kalau ke pasar lambat pergi cepat balik. Lain kan? Karena di pasar itu tadi bukan ngata ibu-ibu, mulai ibu-ibu ngomong, berapa harga ini? Ini nganyang ini. Ngonyot nih yang nganyang ini. Bermacam-macam nganyang. Mohon maaf, kadang-kadang tuh nganyang tuh lah timbul, kadang-kadang tuh cak ngerayu itu nabu. Mohon maaf ibu. Ini iblis tadi ngoda tadi. Rayu. Lanang tuh kena dirayu. Yang jualan ngomong, kalau lanang yang tak kena rayu itu jangan main-main, kena marah kamu. Aku dulu pernah berdagang, Pak. Aku sebelum jadi WNS di Palembang, Basri bedanya aku. Dagang handphone aku dirayu, wong marah aku, Bu. Jujur baik, bukan aku cak keinian, aku marah. Jadi aku berhentilah kau ngerayu-ngerayu. Aku ni nyari duit hari ini. Dirayu kau rugi dak keruan baik, aku balik dak bawa duit. Laju dimarah bini aku pula. Ya Allah. Nah ini kenyataan. Jadi artinya memang inilah rayuan-rayuan iblis. Termasuklah di bulan Ramadan ini. Uji masuk Bali tadi, nanti kita maca doa kunut ya. Deh mas jangan panjang-panjang. Mana mas Bali? Jangan nak ngomong-ngomong lagi semuanya. Malam ini kita mulai malam yang ke-16 kebocok, kita mulai doa kunut. Jangan lagi gaya doa kunut menggala idak monini, dak usahlah dibahas itu. Mon kamu nak ngikut bayo, dak ngikut dem, boleh gawe pula. Iya, dak usahlah, sebenarnya kami nak berkunut. Yo. Kena ngapa? Di dalam doa kunut tu doa, Bu, Allahumma dini piman hadait, wa afini piman afait, wa tawallani. Badai hafal galor artinya. Doa, ngapa pula laju kita dah galak? Sebenarnya tarawih itu sebenarnya nak semangat, Bu. Walaupun bunyi tarawih itu santai tapi semangat. Bilal itu semangat. Yang jawab juga semangat. Ini Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi, bukan Muhammad salam alaik. Siapa yang maling ini gitu? Alaik. Macam mana aku jadi imam tadi, Bu? Jangan marah, Bu. Cepat nian, Bu, berijolah kamu, Bu. Karena aku ini kalau jadi imam saya itulah, Bu, mohon maaf nian, Bu. Karena aku ni kalau aku lambat tapi tak cepat nian mungkin ya. Kalau aku lambat, Bu, tak usah kamu yang ngantuk, aku yang ngantuk, Bu.
Kagak hilang bacaan aku nih. Tak jadi juga, sedang bela kan. Yang jelas kita ini kan sudah berbuka, sudah makan nasi, kekenyangan. Orang yang kenyang itu rata-rata nanti. Kalau kita, tapi bukan aku ngato yang lambat. Memang dibedakan. Kalau sholat isya agak lambat. Kalau lah tarawih itu, apalagi orang-orang yang maconya bagus, walaupun cepat juga tetap bagus, Bu. Tetap bagus tulah. Tapi kan kalau sholat isya sama dengan sholat tarawih, ampun gitu ya Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah uji kita belagu ini kawin. Mulai kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, uji kita ngajak bala imam ini. Bukan tak boleh, mohon maaf ni anakku tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa rakaat lain ini kan? Apa sudah minilah sudah gitu. Ini baru serakaat pecahlah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Goda ini iblis ngodak, niup kaki, nyamuk di dekat-dekat mulut, ngigit, gatal. Allahu Akbar. Dengan lagi aku semayang. Aku nak semayang di rumah baik, ampun aku. Padahal kan tiap malam lain imam, Ibu. Nah, maksud saya mohon maaf nian, kalau aku ni tadi agak cepat, mungkin berijolah kamu. Ibarat aku tadi tu gerobak buruk ditarik sapi gilo, turun tebing lajulah kamu. Allahu Akbar. Tapi aku ada, Ibu dengar tak tadi tomak ni, nah aku Bu. Allahu Akbar. Ibu dengar tak aku berhenti? Aku masih maco doa kita itu setiap rakaat Bu. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira. Terus baru bismillahirrahmanirrahim. Ya sedanglah. Tapi uji beliau ini mantap ujinya. Kami walaupun lah tua Pak ujinya, kami senang cak itu. Aduh pula yang cak itu. Bolehlah ajaku. Tapi ada juga dah sejauh-jauh wong rumahku ngomong, alang kecepatnya kamu tu. Bukan, kamu tu ya nian apa jaku. Kaget kamu tu lain di mulut lain di hati. Ngomong ke alang kecepat. Iyo. Lambat-lambat dikit ujinya. Nah itu. Tak semua wong senang ya dem tak apa-apa jaku. Kena aku tu yang tak senang tu cuma 2 ikut wong di masjid tu, yang galonya senang galo. Aman aku. Nah yang payahnya, yang senangnya cuma 2 orang, yang lainnya tak setuju galo. Nah ampun aku itu. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan. Allahu Akbar. Nah ini terus. Malam ini kita memperingati nuzul Quran ini, ayat yang dibaca oleh adik-adik tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min, baca atas nama Tuhanmu. Di malam inilah lebih kurang Rasulullah sedang dekat mendekatkan diri di dalam gua Hira. Didatanglah oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Jadi dimensi malaikat itu dia bisa, kalau dimensinya dia bisa menyerupai manusia, makanya Nabi Muhammad SAW bisa nyengoknya, dan dinaikkan lagi dimensi Rasulullah untuk bisa bertemu dengan Jibril. Disuruhlah maco, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, uji Nabi kuda baca maco. Baca lagi sampai dipeluknya oleh malaikat Jibril tu, sampai merinding ketakutan, sampai tak tahu lagi Rasulullah. Ketika itu sudah kejadian itu, berlari Rasulullah balik ke rumahnya. Jauh Bu itu Bu. Aku kalau nyengok umrah kemarin tu, ya Allah, lang ketinggi. Tak diajak pula uji travel tu. Uji travel Pak, kita tak baca sampai ke pucuk. Kena ngapa? Mengganggu perjalanan yang lain. Berjam-jam.
Iya juga ya. Yang nyengok be tadi. Nah itu itulah gua Hira katanya. Alangkah tingginya bebatuan. Nah Nabi itu di situ balik berlari menemui Siti Khadijah, minta diselimut dengan Siti Khadijah. Ya Khadijah, aku ketakutan, aku menggigil, aku nak demam rasanya, pokoknya tak keluar lagi berkeringat. Napa Siti Khadijah? Aku didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh membaca. Itulah ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Napa mikol macam-macam kau? Apa ada tanda-tanda? Kadang-kadang tu kalau soal mik ini memang kendala bu. Ini mohon maaf, aku ada mawak spesial ini untuk sampai ke situ. Sebab kalau aku ngandal ini tidak jelas. Jadi aku ada alat ini, mohon maaf ya. Ya tidak apa-apa. Jadi jelas lagi. Itu bu. Jadi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq turun tadi ayat, maka disuruh baca atas nama Tuhanmu, kata malaikat Jibril. Baca alam ini yang sudah diciptakan oleh Allah. Kau tahu tak? Tak mungkin alam ini ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Tapi ingat kamu, alam dan isinya ini, dunia dan bumi dan langit ini tidak dijadikan oleh Allah kalau tak lebih dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan kapan Nabi itu diangkat jadi Nabi, sebelum bumi dan langit diciptakan. Itu jawabannya. Halo adik-adik, kalau di sekolah kamu ditanya oleh guru kamu, sejak kapan Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi? Sejak umur? Kalau yang selama ini sejak umur 40 tahun. Maka wong ragu dengan Nabi sebelum 40 tahun apa gawenya. Nah ini jadi masalah. Ada orang yang mau otak-atik katanya Nabi itu masuk Islam umur 40 tahun. Sebelumnya bukan. Nah, lah kacau pula. Laju dia lebih percaya dengan sahabatnya Rasulullah, namanya Sayyidina Ali. Kena Sayyidina Ali dari kecil lah sudah melok Rasulullah. Maka ada yang ngomong katanya wahyu itu turun, salah malaikat Jibril itu bukan datang ke Nabi tapi datang ke Sayyidina Ali. Lah salah pula. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat jadi rasul sejak kapan? Sejak sebelum terbentuknya langit dan bumi. Karena waktu Nabi Adam dijadikan dari tanah, dimasukkan, ditiupkan roh di badannya, ketika itu bernyawa kan Nabi Adam kan, dia melihat ke langit, itu di langit ada nama Allah dan Muhammad digandengkan. Oh di sini digandengkan tidak? Nah ini ada dewean be. Kalau di atas, kadang ada Allah di situ, Nabi Muhammad di sebelah situ. Seharusnya digandeng, digandeng, itu kan itu. Namanya juga digandeng kan? Mulai di antara di situ tuh, tidak bergandeng namanya tuh. Ya, aku di tengah-tengah lah, lihat aku pula. Intinya tidak dijadikan bumi dan langit kalau tidak nurnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kapan sadarnya Rasulullah itu diangkat jadi nabi? Kalau waktu kecil dia belum sadarnya, ketika diambil oleh malaikat dibelah dadonya, dibersih hati yang jelek, dimasuk hati yang bagus. Tetapi ketika dialah sudah yang sadarnya itu, yang lebih sadarnya ketika dia sebelum Isra dan Mi'raj, ketika nak diajak naik burak itu dibelah juga oleh Jibril dado Nabi Muhammad itu. Nah ibu, jadi jangan salah jawab. Maka ketika kita salah jawab, maka tingkat keyakinan kita kepada Rasulullah itu galak berubah bu. Jangan nian kamu salah sangka, jangan nian kamu memfitnah. Ketika kamu salah sangka dengan Rasulullah, batal syahadatmu. Kalau nak syahadat ulang lah kak. Aida Pak Ustaz, kami tidak pernah salah sangka dengan Rasulullah.
Ada baik kadang pola ibu-ibu, apalagi suaminya, aku izinkan aku bu, nak izin ke mana? Nak ke Jakarta? Bukan. Nak ke mana? Nak ke Bengkulu? Bukan. Jadi nak ke mana? Aku nak menjalani sunnah Rasul. Ya lah culau uji bininya. Apa inian? Ya sunnah Rasul yang mana? Uji bini pula kan? Terakhir ngato nak berbini lagi. Nah, mulai ibu-ibu ngomong, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Ibu marah, istrinya marah, mulai berdalil. Kamu tahu tak Rasulullah istrinya berapa? Nah lah berdalil pula. Mulai istrinya ragu. Apa iya Nabi itu bininya banyak? Ngapo jadinya banyak? Ngapola? Nah ujungnya kamulah sudah curiga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita curiga dan kita salah sangka dengan Rasulullah, batal syahadat kita. Paham ibu? Paham. Makanya ketika kita berselawat, ketika menyebut kata Rasulullah, orang yang rugi, orang yang celaka kalau dia berada di bulan Ramadan ketika ada yang menyebut namaku tidak diteruskan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebut sekarang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak celaka lagi kita, tak merugi lagi. Kemudian kata Rasulullah, orang itu celaka dan orang itu rugi kalau ketemu bulan Ramadan dia tak dapat pengampunan dari Allah dan dosanya tidak berkurang atau habis, berkurang jadilah. Kalau sampai dosanya bertambah, orang ini mundur ke belakang 50 tahun. Cacam umur baru 45 lah mundur 50 tahun. Umur 75 mundur 5 tahun, 50 tahun, tinggal 25 lagi. Artinya ketika bertemu dengan bulan Ramadan, bukankan dosa nak habis tapi bertambah, berkurang jadilah bu. Dari mana ngurangnya? Turah tadi, tadarusan, membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian tarawih, solat malam, solat witir. Witir ini di luar Ramadan ada. Tarawih dalam bulan Ramadan inilah. Mulai kamu berdalil, Pak Ustadz, suami yang wajib semayang tarawih ke masjid. Terus kamu apa? Kami tidak diwajibkan. Dari mana ibu tahu? Ini dalilnya. Wah, pintar lah macam ini WA di Google. Pas nyengok di Google tu ada bacaan, istri tak diwajibkan solat tarawih di masjid. Yang diwajibkan tu laki-laki. Kalau wanita di dalam rumah, bahkan di dalam kamar, bahkan yang terdalam. Di mana lagi yang terdalam ku jago? Dalam peti apa jago? Dan batas tu baik ngaji dalil itu. Aku nak nyengok, kalau masjid ini ibu-ibu dah kata yang datang, aku nak nyengok. Ramai apa tidak? Lanang lah dah kata. Ibu-ibu dah kata. Padahal kalau kamu nanya, Pak Ustaz, dalil itu sahih apa tidak? Ada apa tidak? Dalil itu memang benar bu dari Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, yang diwajibkan itu laki-laki ke masjid, yang perempuan di rumah. Kalau dalam keadaan tidak apa? Tidak aman. Sekarang aman tak kita nih? Yang apa lagi kamu nak dalam rumah, dalam kamar pulau, yang terdalam pulau, dalam tikar. Laki balik nyari, mana hoi? Berbunyilah dalam peti, dalam lemari. Apa hal? Solat tarawih. Nah, kawan kau apa nak mati dia? Lah ini dalil. Ini dalil. Di dalam kamar dan di dalamnya lagi. Di dalam kamar, kau dah kata lagi dalamnya. Ada kamar mandi, tak mungkin awak semayang dalam kamar mandi. Jadi semayang dalam lemari. Ini penting juga ini.
Kalau tidak aman, negara tidak aman. Kalau dah aman, Bu, bukan kamu baik sholat di rumah tu, kami juga, ngeri juga nak sholat ke masjid. Udah aman. Yang kemarin kan corona, kan itu aman itu. Dah aman Bu itu Bu. Jangan ngomong kenyala-nyala pemerintah. Tidak ada nian Bu. Ingat tak setahun 2 tahun yang kemarin? Ibu dengar tak setahun yang 2 tahun kemarin? Nah ini ya. Aku masih mawain Bu. Jangan deh kamu ngatoi, Caca, Pak Ustad. Ngaku masih mawa tuh? Dah baca 2 tahun pakai masker Bu. 2 tahun pakai masker. Kalau dah mawa ini rasanya ada yang tinggal. Jadi mawa terus. Kadang lemak juga di motor yang sudah ditutup, anginnya tak masuk, asapnya, debunya tak ini. Ah ini, apa ini Mas? Apalah baterainya ini Mas? Coba ini. Memang kalau ceramah Bu, itu nian Bu. Tapi kalau nyanyi dangdut, nah yo bagusnya. Nah ini bagus ini. Nah itu ya. Negara lagi tidak aman. Nah ini bagus ini. Negara lagi tidak aman, itulah kata Rasulullah yang wajib itu laki-laki ke masjid tarawih, ibu-ibu di dalam rumah, bahkan di kamar, bahkan di dalamnya lagi. Kalau negara lagi tidak aman, tapi kalau negara aman ngapo? Sudah itu kalau jangan sampai jadi fitnah. Kalau seandainya ibu-ibu tu pergi ke masjid jadi fitnah, dia lebih baik di rumah. Contoh ibu-ibu pakai dandan lebih dari artis semua kan? Nah kemana itu? Nak sholat apa? Sholat tarawih, begelang kaki, begelang tangan, berkalung besar, singonya berjalan dalam masjid, kedengaran kami di depan ini, cerincing, cerincing, cerincing. Nah itu, dem di rumah baiklah itu ibu itu, suruhlah balik. Yo, berjalan kerincang-kerincing, kerincing. Nah itu, maka kata Rasulullah, hadis ini memang benar ada, tetapi kalau negara lagi tidak aman, kalau wanita itu jadi fitnah, maka lebih baik dia di rumah, itu lebih bagus. Kalau aman, tak ada masalah. Jangan hati-hati nian sekarang ini. Sekarang ini Bu, kita lah malas nak beribadat kepada Allah. Banyak nian kajian-kajiannya yang uang inilah pintar-pintar galau Bu. Kalau ilmu aku ni sekecil ini nah, uang inilah sampai sebanyak ini nah. Tapi lah kebanyakan ilmu tadi kadang-kadang sudah jadi godaan setan dan godaan iblis. Dirayu terus untuk supaya uang ni jangan sampai, artinya beribadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi itu paham ya? Apa Mas itu Mas? Agak melayangnya lah jawab. Jadi Mas, pokoknya inilah tanda-tanda ini Bu. Artinya jangan lama gino isi ceramah ini. Aku pakai ini Bu, laju aku tak megang, laju gaya-gaya saya ini aku laju. Ya. Oke. Di mana tadi? Yang merugi, yang celaka, orang yang menyebut nama Rasulullah tak mengucap selawat, dan kemudian yang rugi, yang celaka itu ketemu dengan bulan Ramadan, dia tak dapat pengampunan dari Allah. Yang ketiga, orang yang rugi, orang yang celaka, kalau di rumahnya ada wong tuanya yang sudah tua renta, dia tak menghargai, menghormati, tak ngelurui wong tuanya, sehingga dia tak dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Maksudnya kita ni ada ngingon wong tua lah tua di rumah, lah tua renta, lah sudah pikun, mohon maaf ujung tu lah sudah nyusu apa namanya tu. Kadang-kadang mau makan dia ngomong tak diunjuk makan. Kamu melawan dia, menyakiti hatinya, sehingga kamu tidak dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Jadi wong tua ini kalau nak ini dah usah nak nyawa-nyawa nak cari surga itu. Kalau di rumah ada wong tua yang pacar kita pelihara lah yang baik, yang benar. Mudah-mudahan dengan kita hormat kepada orang tua, dan semoga itulah yang meluruskan kita jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena orang tua yang sudah tua itu Bu, mohon maaf, cak Quran buruk dibaca dak kejengoan lagi, dilangkah kualat.
Maka kamu yang tua-tua jangan cerewet, jangan renyeng. Kalau kamu cerewet, kamu renyeng, anak kita gak ada agam dengan kita. Nah, kalau anak kita ada agam, membuat anak kita ini tidak meluruskannya jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi macam mana malah tua tu? Yang mai itu nian. Bapak Ibu yang kami hormati, jam berapa ini? Tanpa terasa lana sejam kita bersama. Cara orang menghargai wong tua ini luar biasa, Bu. Dulu di negeri Yaman itu ada seorang pemuda tinggal dengan ibunya, orang tua laki-lakinya sudah meninggal. Bersama ibunya, nama pemuda itu namanya Wais Qarni namanya. Wais Qarni ini, Bu, bersama orang tuanya tinggal di negeri Yaman. Ibunya dalam keadaan sakit. Wais Qarni juga punya penyakit yang putih-putih di badannya. Kemudian ibunya tadi ngomong sama Wais Qarni. Ibunya lah tua, hari-harinya dimandinya ibunya, dikasihnya makan, diluruhnya terus ibunya. Ternyata Wais Qarni ini bukan dicintai oleh penduduk bumi, tapi dicintai oleh penduduk langit. Singkat cerita, ibunya ngomong dengan Wais Qarni, "Nak, ngapa Bu? Musim haji akan datang, aku nak naik haji." Gini. Uji Wais Qarni, nak naik haji, duit dah kate, nak berjalan, ibuku ni sakit, agak sakit, ibarat tu, ya sakit kaki lah ibarat tu kan. Nak jalan jauh, sementara dari negeri Yaman ke Mekah tu jauh, Bu. Perjalanan 2 bulan kalau berjalan kaki, Bu. Hampir sama lebih kurang Madinah dengan Mekah. Mekah dengan Madinah itu perjalanan mobil dengan ngebut 6 jam, 5 jam itu. Bayangkan kalau berjalan kaki wajar kalau nak berbulan-bulan di tengah padang pasir. Wais Qarni orang yang patuh dengan orang tuanya, ketika ibunya berkendak nak naik haji tadi, diiyakannya, Bu. Iyalah mak, ujinya. Pokoknya musim haji akan datang, ibu atau mak kita naik haji bersama aku. Wais Qarni nanti pikir, ibu ini harus ku gendong, ujinya. Tapi nak gendong juga mana aku ni kan tak kuat. Akhirnya Wais Qarni mulai melatih meli lembu. Meli anak lembu, pagi-pagi diangkatnya ke bukit, dinyuk makannya di atas bukit. Sorenya dipikulnya lembu ni sampailah ke rumahnya. Besok pagi dipikul lagi ke pucuk bukit. Sore dibawanya lagi. Lembu semakin lama semakin besar. Rupanya uang negeri Yaman ngato si Wais Qarni ni, apa gila Wais Qarni ni, mikul sok lembu. Lembu tu mungkin sapi lah kali ya. Rupanya Wais Qarni berpikir, kaget musim haji, aku nak mikul rumah aku. Jadi hari ini aku harus setiap hari melatih badan aku supaya tangan aku kuat. Ternyata benar, Bu. Nyemikul lembu tu biasa baik. Cak mikul apa baik. Akhirnya musim haji benar ternyata ibunya digendongnya sampai berjalan dari negeri Yaman ke Mekah. Sampai di Mekah mengeliling Ka'bah, ibunya berdoa, ya Allah. Sudah 7 kali keliling dia ngomong, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Sembuh, Bu. Wais Qarni berdoa juga, ya Allah sembuhkanlah penyakit kulit yang ada pada badanku. Sembuh. Cuman Allah tinggalkan di telapak tangannya saja warna putih. Wais Qarni sudah dibawanya balik lagi ke negeri Yaman. Setelah negeri Yaman, si Wais Qarni ngomong dengan ibunya, Bu, ibu lah sudah kuajak naik haji. Yo, sekarang aku pulau, Bu, izinkan aku nak pergi. Pergi ke mana nak kau? Sebentar baik, Bu, aku nak ke Madinah. Izinkan aku ke Madinah, aku nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa uji ibunya? Nak, pergilah kau ke Madinah. Setelah kau sampai ke rumah Nabi, kau segera pulang, jangan lama meninggalkan ibu di negeri Yaman. Kena ibunya sendiri. Pergilah Wais Qarni ke negeri Madinah, nak bertemu dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah lagi keluar, ibarat tu lagi berdakwah lah. Yang bertemunya, yang nemunya Siti Fatimah anaknya.
Siapa kamu? Aku Wais Kurni dari negeri Yaman. Rasulullah mungkin balik sehari 2 hari lagi. Tapi Wais Kurni nak nunggu Rasulullah, tak sanggup kerana pesan ibunya, kalaulah sumpah sampai ke rumah Rasulullah, balik lagi nak. Nah inilah sampai. Akhirnya balik dia menemui ibunya. Setelah balik Rasulullah pulang, Siti Fatimah ngomong, ya Rasulullah, ya ayahku, ada orang datang ke sini, tamu dari jauh. Ya Nabi, aku tahu yang datang itu Wais Kurni dari negeri Yaman. Sampai mati tidak bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu siapa Wais Kurni, orang yang dicintai oleh makhluk langit, bukan sekedar makhluk bumi, kerana dia patuh dengan orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, Wais Kurni lah yang nanti bersama aku di surga nanti. Nah, di penting nian bu, berarti menghargai wong tua tu. Kalau ada orang yang bahagia sekarang dia tidak menghargai wong tua, bohong. Paling 1 keturunan saja dia bahagia, 2 keturunan sudah dihisap oleh Allah pasti. Boro-boro nak 7 keturunan, kena anis kurli wali walidaika. Bersyukur kamu kepada orang tua, bersyukur kamu kepada Allah. Jika kamu bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tuamu, maka syukurmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Ada lagi ridho Allah, ridho wong tua, ridho wong tua, ridho Allah. Jadi akhirnya singkat cerita Wais Kurni meninggal bu. Oh belum meninggal. Ketika musim haji yang akan datang, Rasulullah mesan dengan sahabatnya, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, ya Abu Bakar, seandainya selayaknya kamu datang ke negeri Yaman menemui Wais Kurni, minta petunjuk dengannya. Kalaupun tidak bisa ke negeri Yaman, musim haji nanti kamu tunggu ya jemaah kafilah yang dari negeri Yaman, kalau ada tanda di tangannya, peluk dia, minta doa kepadanya. Itulah Wais Kurni. Ditunggu oleh waktu itu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab kan gubernur waktu itu di negeri. Ditunggunya kafilah dari negeri Yaman. Ditanya siko-siko, Wais Kurni? Bukan. Wais Kurni? Bukan. Wais Kurni? Iya, saya Wais Kurni. Kenapa uji? Lihat tanganmu. Dijengoknya tangannya. Ah, kaunian, langsung dipeluknya, dicium oleh Sayyidina Umar, langsung digendongnya, langsung minta doa dengan Wais Kurni. Malu. Jangan, kau kan Amirul Mukminin, tidak mungkin aku dak. Pesan Rasulullah, kau harus doai kami. Singkat cerita Wais Kurni meninggal bu. Ternyata ketika orang nak mandi Wais Kurni, sudah banyak orang memandikannya. Ketika nak ngapani Wais Kurni, sudah banyak orang mengapaninya. Ketika nak ngubur Wais Kurni, sudah banyak orang menguburkannya. Ditanyalah siapa orang-orang itu, ternyata bukan manusia, tapi malaikat turun dari langit ngurus jenazah Wais Kurni. Nah kita macam mana bu? Artinya men kita melawan wong tua berijolah. Boro-boro malaikat nak ngurus kita, manusia dak galak ngurus kita jenazah kita. Men pacak dibuang ke sungai, dibuang wong ke sungai. Men pacak dibakar wong. Kena ngapo? Dak galak wong ngurusnya. Kena Allah dak mengizinkan, kena kita kualat dengan orang tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu melalui nuzul Quran ini di Masjid Taqwallah ini sesuai dengan nama Taqwallah, mudah-mudahan orang-orang yang bertakwa nian dengan Allah. Sesuai ayat yang dibacakan anak-anak kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi semoga jadi orang yang bertakwa. Allah ada mandang kita besar tinggi, putih belagak, rambut keriting, rambut merah, hidung mancung, memamukan putih kuning. Allah ada mandang. Allah ada mandang kita pendek, keriting, hitam, Allah ada mandang. Allah ada mandang kita miskin, Allah ada mandang kita kaya. Yang kita pandang adalah, yang Allah pandang adalah takwa. Maka ada lagu Mairama, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Itu Ada yang hafal lagu itu?
Saya ulangi, uji Roma Irama. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena dah hafal ya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena hafal galau ya. Penggemar Roma Irama. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Itu baik Bu. Musim haji orang ngomong yang dibawa ke Mekah Al-Mukarramah adalah bukan bekal yang lain tapi bekal takwa. Bukan mawak sambal goreng, bukan mawak beras, bukan mawak senter. Ada jemaah kami di Murau Utara Bu, kebenaran aku ini ngurus haji di Murau Utara itu jemaahnya bawa senter. Begitu diperiksa dalam tasnya, senter besar nian. Nah, jangan dibawa ini tidak boleh. Kenapa bawa senter? Lagi mati lampu di sana aja. Ujaku di Mekah dan Madinah tidak pernah mati lampu. Bagaikan siang, bagaikan malam, sama baik Bu di sana. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kusampaikan. Tanpa terasa 1 jam sudah bersama. Mudah-mudahan melalui nuzul Quran ini kita terus ya mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ibu-ibu jangan sekedar baca Quran, kalau bisa beli Quran terjemahannya biar ibu tahu apa artinya. Kage baca Quran tiap hari melawan laki terus berjalan. Ibu, baca Quran tiap hari melawan laki terus berjalan. Nah itu namanya tidak terdabur, itu namanya. Padahal di situ jangan kamu melawan laki, ya itu kan. Jangan melawan wong tua. Baca terjemahannya. No. Kadang kita ni senang dia baca Quran. Kalau dengar terjemahannya takut bukan main. Di masjid kalau ada ngaji kan, ada terjemahannya. Pakai ngomong dulu, benar apa tidak terjemahan itu? Lah, kena ngeri kan? Terjemahannya itu nyinggung perasaan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan akan menjadi manfaat buat kita semua. Wa tawasau bil haq, tentunya wa tawasau bis sabr. Mulut aku dekat dengan badan aku, mulut aku dekat dengan hati aku. Jadi aku boro-boro ngato kamu, ngato diriku dulu lah yang penting. Mudah-mudahan perjuangan menjalankan ibadat tiada lain kata Allah, kujadikan jin dan manusia untuk nyembah kepadaku. Mungkin mudah-mudahan akan jadi kebaikan-kebaikan untuk esok hari. Semoga kita panjang umur ya. Kalau ada sumur di ladang boleh tak boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah berjumpa lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, ikan sengarat, ikan seluang, ikan betok, ikan lais. Itulah nama-nama ikan. Insya Allah di hari yang lain aku sebut nama ikan-ikan yang tidak aku sebut. Banyak nama ikan deh. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.